Tunjukkan jempolnya kalau lihat gambar pelangi. Anak-anak main pelosotan di pelangi. Oke, Jos, pinter. Iya. Nah, gambar ini gambar anak-anak main pelangi. Tapi kira-kira pelangi itu bisa untuk pelosotan enggak ya? Enggak bisa, tidak. Ya, mosok pelangi untuk pelosotan. Nah, oke. Mulai ya. Pelajaran komputer kali ini itu masih tentang mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Dengar ada suara ya, musik biar nggak bosan suara Pak Guru saja. Ya. Nah, kita akan belajar mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Nah, satu ya. Oke. Wih, nilainya terbuka. Sebentar, ini ada yang mau gabung. Ya. Oke. Nah, coba kalian lihat ada gambar apa yang akan tampil berikut ini ya. Ya. Nah, yang pertama, wih, gambar Kak Ros. Kak Ros bu guru ya, bu gurunya Upin Ipin ya. Ada apa ini? Gambar apa kira-kira ya? Nah, gurunya sedang menggambar anak sedang berbicara dengan ibunya, ya. Anak sedang berbicara dengan ibunya. Selamat datang yang gabung ya, Pak Guru akan lanjutkan. Belum kelihatan gambar ya? Sebentar, sinyalnya barangkali ya, pelan-pelan ya Pak Guru ya, yang belum muncul gambar ya. Bentar, siapa Excel belum muncul? Nah, coba siapa yang sudah lihat gambar anak sedang berbicara dengan ibunya, tunjukkan jempol kalian. Oh ya, sudah banyak. Berarti yang belum lihat mungkin pengaruh karena sinyalnya ya. Sinyalnya main-main dia naik turun. Iya. Berikutnya. Ya, bentar ya. Ya. Gambar yang akan muncul berikutnya. Sebentar. Wih, lah siapa itu? Cacing. Ngapain dia cacing di situ ya? Kok ada cacing? Cacing kok di sini? Kenapa dia cacing? Kita lihat dulu cacing gambar apa dia ya? Sebentar. Apa cacing? Oh, cacing yang menggambar anak sedang menerima telepon, nah, ya, telepon atau menerima telepon. Nah, itu anaknya telepon dari sahabat. Nah, kemudian kita lihat lagi yang akan tampil apa? Lah, sebentar ya, ini ada yang belum ada sinyalnya. Excel baru masuk. Udah ceritanya kanal rumah. Ya, bentar ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lagi ada keluarga sedang menonton TV, menonton televisi. Ya. Keluarganya sedang menonton televisi bersama-sama seperti kalian di rumah. Nah,
Oke, selanjutnya. Ketiga gambar tersebut itu menunjukkan kegiatan komunikasi namanya, Nak. Ya, komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung. Ini 1, 2, 3 ini namanya komunikasi. Nah, siapa lagi? Didik ini namanya si Didik. Si Didik sedang melambaikan tangan. Yuk kalian lambaikan tangan. Nah, lambaikan tangan. Ya. Lambaikan tangan. Oke, namanya komunikasi. Kita belajar komunikasi. Komunikasi itu ada dua, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Oh maaf, komunikasi langsung dulu ya. Komunikasi langsung itu komunikasi yang tidak menggunakan alat. Kok tidak menggunakan alat? Contohnya apa ya? Nah, nanti guru akan memberikan contohnya. Kalau temannya masih ada yang bergabung ini. Oh ya, ini sebentar. Ini terlalu keras nih. Ya, sebentar ya, maaf ya, musiknya keras sekali. Oke, Pak Guru kecilkan dulu musiknya. Terlalu keras ya. Padahal sudah kecil nih. Ya. Oke, segini mungkin ya. Tadi sampai di mana komunikasi. Pak Guru akan tampilkan lagi, Nak. Sebentar ya. Iya. Ini si Didik. Nah, Pak Guru kecilkan suaranya tadi aja ya. Nah, kita lihat ulangi lagi. Komunikasi itu ada komunikasi langsung. Contohnya tidak menggunakan alat komunikasi. Terus komunikasi tidak langsung itu contohnya komunikasi menggunakan alat. Oh, kebalik Pak Guru, mohon maaf ini ya. Mohon maaf Pak Guru, kebalik. Oh, pantas ya. Ini yang bersalah tadi. Nah, komunikasi langsung itu menggunakan alat. Kalau komunikasi tidak langsung tidak menggunakan alat komunikasi. Mohon maaf Pak Guru, salah ya. Nah, Pak Guru langsung perbaiki biar anak-anak tidak salah ya. Nah, oke. Ya. Sekarang kita lanjut dulu. Bawahnya. Nah, dilipat kertasnya ya. Nah, sekarang apa itu teknologi informasi dan komunikasi? Apa ya kira-kira ya? Nah, ini. Aduh, apa itu? Oh, ngeri. Informasi itu artinya keterangan atau berita, ya. Keterangan atau berita. Nah, contohnya seperti ini nanti ya. Contohnya seperti ini, Kak. Nah, lihat yang Pak Guru panah ini. Nah, itu gambar siapa itu ya? Dia ngapain itu? Hah? Oh, dia melihat 3 buah jeruk yang ada di pohon. Nah, contoh itu seperti ini. Aku melihat pohon jeruk. Ada 3 pohon jeruk. Ada 3 jeruk di pohon. Nah, sekarang itu tadi contoh informasi. Sekarang contoh komunikasi. Komunikasi artinya penyampaian keterangan atau berita atau pesan. Nah, ini si kakaknya. Nah, adik dengan kakaknya itu bercerita ya. Aku bercerita kepada, ini akunya Pak Dodi aja ya. Pak Dodi sedang bercerita kepada kakak bahwa tadi ada 3 buah jeruk di pohon. Nah, akhirnya sekarang kakak tahu ada 3 buah pohon jeruk di pohon. Nah, inilah yang disebut komunikasi. Ngomong sama kakaknya, ngomong sama temennya, ngomong sama mamanya, memberitahu sesuatu. Nah,
Sebentar, masih ada yang bergabung. Maaf dulu ya Kak, anak ya. Masih ada yang baru masuk, si Oni ya. Oke, nah Pak Guru lanjutkan sekarang. Ya, waduh pecah kacanya. Nah, apa itu? Nah ini komunikasi. Ya, sebentar yang selamat datang yang baru bergabung ya. Maaf Pak Guru matikan suaranya ya. Nah komunikasi ada dua macam nak. Komunikasi ada dua macam. Wow, siapa tadi itu? Wow. Bentar ya. Yang baru datang, Kung Juna atau siapa ya? Selamat datang ya. Nah ini komunikasi ada dua macam. Pak Guru lanjutkan. Yang pertama, anginnya datang lagi. Komunikasi langsung. Yang kedua, tidak langsung. Nah, komunikasi langsung itu contohnya ketika aku ya Pak Dodi ya aku berbicara dengan kakak, berbicara tentang jeruk tadi ya. Aku menyampaikan kepada kakak bahwa kakak tadi di pohon jeruk itu ada 3 buah jeruk. Nah itu namanya komunikasi langsung, berbicara dengan kakak. Bisa kamu berbicara dengan saudara, berbicara dengan ayah, bunda, ibu, nenek, kakek, oma, opa, tante, om, ya dengan siapa saja berbicara namanya komunikasi langtung. Kalau anaknya Pak Guru bilang langtung, nggak bisa bilang es, ya langsung, komunikasi langsung. Nah sekarang yang komunikasi tidak langsung, kita lihat contoh di panahnya ini nak. Nah ada berbicara lewat telepon. Nah komunikasi tidak langsung itu ngomongnya tidak berhadap-hadapan, tidak dari muka antar muka gitu, tidak di depannya gitu, tetapi berbicara lewat telepon seperti ini. Halo, Mama. Nah, itu berarti Pak Guru sedang ngomong sama mamanya Pak Guru lewat telepon, yaitu lewat komunikasi tidak langsung gitu ya. Sudah ngerti ya? Coba yang sudah paham tunjukkan jempolnya. Yang sudah paham komunikasi ada 2, langsung dan tidak langsung, tunjukkan jempolnya. Mana jempolnya? Iya. Selanjutnya yuk kita lanjutkan dulu. Lagi. Informasi dapat disimpan di mana saja kira-kira ya. Coba yang pertama di mana? Informasi dapat disimpan di buku tulis, ya, dengan cara menulis. Makanya tersimpan informasinya. Yang kedua, disimpan di koran. Nah, pasti anak-anak semua sudah pernah lihat dan tahu koran ya. Papamu sering sekali membaca koran ya. Nah, omamu, opamu sering juga membaca koran. Nah, yang ketiga, majalah. Nah, majalah kesukaan anak-anak majalah apa ya? Majalah Bobo ya. Paling sering majalah Bobo, Si Bona dan Rongrong. Nah, siapa yang pernah membaca tunjuk jari? Siapa pernah membaca Bobo, majalah Bobo? Ada enggak? Oh ya, Prana juga. Nanda ya, Nanda pernah membaca majalah Bobo. Yang lainnya juga pernah. Oh sebentar, Adinda Putri masuk ini saya pencet dulu ya. Sebentar nggih. Ya. Oke, yang berikutnya, informasi dapat disimpan di komputer. Bergerak ke sana dia. Nah, informasi dapat disimpan di komputer yang terakhir ya. Nah, terus lagi satu lagi, terbang dia. Kita masih berada di danau. Kita berbicara tentang teknologi.
Ya, selamat datang. Siapa itu ya? Tadi, mohon maaf saya matikan dulu ya. Suaranya yang baru datang ya. Oke, selamat datang yang baru bergabung ya. Nah, kita berbicara teknologi. Kita lanjutkan ya, Nak. Teknologi. Teknologi adalah cara. Aduh, sebentar nih. Ini. Maaf nih. Nah, teknologi adalah cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan lebih mudah. Nah, itulah tujuan dari teknologi. Kok tujuan? Arti ya. Arti dari teknologi itu cara membuat sesuatu supaya lebih baik dan lebih mudah. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan contoh teknologi. Ya, gambarnya. Kita berbicara tentang teknologi jam. Nah, pasti semua punya jam di rumah ya. Kita lihat dulu. Zaman dulu, mana jamnya? Nah, sebentar nih, kemajuan teknologi ya. Nah, kita berbicara dengan tentang jam, kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu teknologi berkembang dari yang sederhana ke modern, yang zaman dulu ke zaman sekarang, yang biasa-biasa saja menjadi sangat canggih. Nah, canggih. Nih, kita sekarang berbicara masalah teknologi jam. Nah, Pak Guru tahu semua pasti punya jam di rumah. Ya, kita lihat yuk jamnya, jam dari zaman dulu ini. Jam yang sudah tua itu seperti ini. Mana ya? Nah, itu muter-muter. Jam apa itu namanya? Jam matahari. Loh, kok jam matahari, Pak? Memang jamnya ini ada mataharinya? Bukan, sayang. Jam matahari itu jam yang bisanya kita membaca kalau kita taruh di lapangan. Kita taruh di tempat yang terbuka. Jadi matahari nanti menunjukkan jamnya sendiri. Dia akan berputar sendiri melalui bayangannya ya. Nah, di sini. Nah, kemudian zaman semakin berkembang, teknologi juga berkembang menjadi lebih bagus lagi. Awalnya pakai jam matahari, lanjutnya menggunakan jam analog. Nah, jam analog tuh kayak jam tangan gitu. Yang ada jarum panjang, jarum pendek, dan ada angka-angkanya. Ini namanya jam analog ya. Apa? Analog ya. Nah, kemudian yang ketiga ada jam digital. Nah, ini anak-anak pasti semua punya yang jam digital. Jam digital itu jam yang angkanya tulisannya seperti ini. Bukan tidak ada jarumnya seperti ini ya. Jadi ada semuanya tertulis. Nah, seperti kalian lihat di gambar itu namanya jam digital. Nah, coba tunjuk jari siapa yang punya jam digital di rumah. Tunjuk jari. Seperti ini gambarnya mirip. Ya tidak harus sama. Mirip seperti itu siapa yang punya? Tunjuk jari. Oh, siapa itu? Nah, enggak ada namanya. Pak Ketut Ayu Cinta ya. Oh, ini siapa namanya? Prananda juga ya punya ya. Siapa lagi punya? Meta punya ya. Kelan. Oh, Etan. Wih, semua. Bagus Surya, Kimberly juga punya. Wah, semua punya ya. Jam kayak gitu ya. Nah, kalau jamnya Pak Guru, jamnya orang tua itu analog. Nah, jam analog tuh ini kayak gini. Ini jamnya orang tua ya, jamnya Pak Guru itu jam analog seperti ini. Nah, kemudian kita lihat perkembangan zaman lagi. Kita berbicara tentang teknologi telepon. Nah, ya telepon. Nah, itu telepon apaan itu? Telepon kok kayak gitu ya? Itu telepon zaman dahulu. Telepon zaman dahulu bentuknya seperti ini ya. Kemudian berkembang lagi menjadi yang lebih bagus, telepon menjadi seperti ini. Wah, ini namanya handphone bahasa Inggrisnya. Atau kalian sering menyebut
HP. Nah, atau telepon genggam. Ya, telepon genggam. Ini tombolnya dipencet-pencet di sini. Mungkin kalian tidak tahu zaman telepon seperti ini, tapi papa mama kalian pasti tahu ya. Ini zaman dahulu. Orang bilang jadul. jadul gitu ya. Ini telepon zaman dahulu. Nah, telepon seluler atau telepon genggam. Nah, karena zaman semakin berkembang dan semakin hebat, semakin modern dan semakin canggih, maka berkembanglah menjadi seperti ini. Nah, handphone touchscreen. Ya, touchscreen itu layar sentuh. Nah, coba tunjuk jari siapa yang di rumah punya handphone seperti ini, handphone Android ini. Tunjuk jari. Made Anindya punya, ini namanya Galaxy 51. Siapa? Pak Guru maaf belum terlalu kenal ya dengan anak-anak ya. Nah, iya ngerti ya. Nah, Papa. Terus Naoni Krita juga, Putu Pramita, Natania, semua punya ya. Gung Juna, Aninda, Ken, semua punya ya. Ada yang tunjuk tangan, Ayu Krisna. Siapa Ayu Krisna ini ya? Nah, pinter ya. Mohon maaf masih Pak Guru matikan ya. Nanti setelah selesai baru Pak Guru buka untuk bertanya. Kimberly juga punya, Risti punya, Kela, Etan semuanya ya, Ken, GAD, Ananta, Meta, semua. Ayu Cinta, Elisha, Prananda, semuanya punya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Waduh, kok ngulangi lagi nih Pak Guru ya. Nah, sudah sampai ini HP Android tadi. Selanjutnya, nah ini sudah hampir selesai, tinggal sedikit. Pak Guru akan memberikan gambar, contoh-contoh alat informasi dan komunikasi. Coba disimak, Pak Guru akan menjelaskan ya. Nah, yang ada banyak alat teknologi informasi dan komunikasi. Boleh kalian sambil buka di buku paketnya halaman 8 yang sudah beli, yang belum enggak apa-apa ya, lihat di layar ya, di HP kalian ya. Nah, ada banyak alat teknologi dan komunikasi. Kegunaannya itu juga bermacam-macam, Nak. Ayo kita pelajari bersama yuk. Yuk. Yang pertama apa ya? Apa itu ya yang pertama ya? Nah, siapa itu? Itu bapak-bapak ya, ayah. Ayah sedang membaca koran. Koran itu berguna untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan. Nah, itu si ayahnya siapa ya? Ayahnya Pak Guru ini ya, ayahnya Pak Guru sedang membaca koran. Selanjutnya, yang kedua, siapa ini kira-kira ya? Aku ini Pak Guru ini, Pak Guru waktu kecil, nggak pakai sendal, belajarnya di rumput, padang rumput ya. Nah lampunya kira-kira bisa nyala nggak itu ya? Nggak nyolok ke listrik. Ya ini kan cuma gambar ya. Nah ini aku, Pak Guru suka membaca buku kegemaranku beraneka ragam. Aku membaca untuk mendapatkan pengetahuan karena di dalam buku ini terdapat banyak ilmu pengetahuan. Iya. Selanjutnya ini ada siapa lagi ya sekarang? Peter. Kok Peter bukan, ini adik ya. Kok Peter? Adik, GAD ini mungkin ya. Adik sedang menonton televisi. Nah, televisi itu di dalam televisi ada bermacam-macam tayangan. Ada Upin Ipin, ini ada Donald Bebek, ada Mickey Mouse. Mickey Mouse-nya kok kayak gini bentuknya ya. Nah, dengan televisi kita bisa nonton, ada Dora juga ya. Kita bisa nonton macam-macam tayangan. Ada berita film dan pengetahuan, ada yang lucu-lucu gitu ya, ada olahraga, banyak macamnya. Nah, kira-kira apakah kalian suka nonton TV?
Pasti suka ya. Yang suka nonton TV tunjuk jari, nak. Tunjuk jari. Ya. Nah. Oh ya. Iya. Semua suka. Nah, Pak Guru mau tanya kepada siapa ya? Justisia Bella ya. Pak Guru nyalakan Justisia Bella. Siapa ya Justisia Bella? Nah, nyalakan. Pak Guru nyalakan. Ada Justisia Bella? Ada ya? Nah, ada. Justisia Bella, apa yang kamu suka tonton di TV, Justisia Bella? Nonton apa? Upin Ipin. Upin Ipin. Oke, pinter. Sekarang pinter ya. Sekarang dimatikan lagi. Coba GAD. GAD. Ya, Pak Guru mau tanya. Kamu suka nonton apa di TV, Ge? Tanya suka nonton apa? Upin Ipin. Upin Ipin juga. Kris, siapa nih? Krisna ya. Gung Juna ya. Gung Juna, Upin Ipin juga. Nah, pasti semuanya banyak menyukai Upin Ipin ya. Coba Bagus Surya. Bagus Surya suka nonton apa, nak? Bapaknya bikin nama kepanjangan, nulis nama bapak. Maafkan namanya Bagus Surya ya. Itu lagi remek lagi. Ya, karena namanya semua nama orang tua, jadi Pak Guru memanggil orang tua, maaf ya. Ya. Suka nonton apa? Siapa? Namanya? Upin Ipin juga? Wah, semua Upin Ipin. Baik. Oke, Pak Guru lanjutkan lagi ya. Ayo kita matikan lagi speakernya. Sebentar ya. Nanti setelah ini Pak Guru akan buka lagi. Ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini siapa kira-kira ya? Ini adalah mama, ibu ya. Mama, ibu, bunda ya. Mama sedang bekerja menggunakan komputer. Mama berkomunikasi dengan teman kerjanya menggunakan komputer atau laptop ya. Nih komputernya. Tapi main komputer kok di padang rumput ya. Nah, Mama berkomunikasi melalui email. Nah, email itu artinya surat elektronik. Apa itu ya surat elektronik? Surat elektronik itu surat yang dikirim lewat internet atau lewat komputer. Jadi tidak ditulis tangan ini, tidak seperti itu ya. Tapi ditulis pakai komputer. Nah, oke selanjutnya kita lihat lagi. Selanjutnya, wah apa nih? Wah siapa ini ya? Oh ini si kakak. Kakak sedang menerima telepon. Telepon berguna untuk berbicara dengan orang yang tinggalnya jauh sekali. Dan kita tidak perlu datang. Jadi lewat telepon saja sudah bisa ngobrol. Nah, tidak perlu berhadapan. Seperti sekarang Pak Guru sama anak-anak kan tidak perlu datang Pak Guru. Tapi bisa lihat anak-anak. Oh ini anak-anak sudah berkomunikasi dengan Pak Guru. Ini salah satu contohnya dengan Zoom ya. Ini semua kelihatan di sana. Ganteng-gantengnya, cantik-cantiknya. Ya. Tembem-tembemnya pipinya. Nah, semuanya gendut-gendut ya, karena di rumah terus ya, enggak apa-apa ya. Yang penting sehat. Ya. Oke. Nah, oke Pak Guru lanjutkan yuk. Yuk, waktunya sudah mau habis. Yang berikutnya, ini si ibu. Ibu juga sedang menelpon menggunakan telepon genggam atau handphone. Handphone dapat dibawa kemana-mana. Nah, seperti halnya koran, buku, majalah, ya, itu juga bisa dibawa kemana-mana. Nah, tapi kalau komputer, televisi tidak bisa dibawa kemana-mana, ya. Nah, contoh alat komunikasi yang lain itu komunikasi dan informasi yang lain. Kalau komunikasi telepon ya, kalau informasi contohnya koran, majalah, ya, televisi. Kan dia tidak bisa diajak ngomong. Kalau bisa diajak ngomong itu baru namanya komunikasi, ya. Oh, Stella baru masuk, ya. Sebentar ya. Ya. Selanjutnya
Maaf ya, masih ada temanmu yang baru masuk. Ina, ini yang ulang tahun ini namanya Ina. Ina sedang berulang tahun. Ya. Ayah dan ibu memberi kado ulang tahun. Nah, ternyata isinya buku. Ya, Ina senang sekali. Ina suka membaca buku, ya. Nah, buku itu sumber ilmu. Divya juga baru masuk sebenarnya. Nah, ini ada siapa lagi? Nah, itu si Divya. Divya, maaf, Ina. Si Ina membaca bukunya di dalam kamar saat mau bobok. Dia membaca buku cerita petualangan keliling dunia. Nah, besok kalau kalian sudah masuk sekolah, rajin-rajinlah membaca buku di perpustakaan, ya. Nah, oke. Ya. Terakhir, nah siapa itu? Si SpongeBob. Ya, terima kasih. Nah, waktunya akhirnya sudah habis. Ya, Pak Guru akan tutup. Pak Guru akan buka semua suaranya. Silahkan kalian buka semua suaranya, nak. Ya, oke, cukup ya. Nanti Pak Guru akan memberikan tugas lewat grup sekolah ya, grup kelas ya. Nanti Pak Guru akan ke sana ya. Nah, cukup hari ini untuk komputer. Sampai jumpa lain waktu ya. Yang baru bergabung mohon maaf ya, karena terbatas waktu jadi tidak bisa semuanya ya. Oke, cukup ya. Silakan ya. Dadah. Dadah. Bye bye. Lagi tetap sehat ya. Ingat